Jadi perbuatan etis itu ya perbuatan yang menyenangkan kita atau menjauhkan kita dari rasa tidak enak, dari rasa sakit. Berarti apa? Lakukanlah segala yang membuatmu senang dan jauhilah segala yang membuatmu susah. Malam hari ini kita belajar hedonisme. Ini rasanya istilah ini istilah yang kesannya agak negatif. Kalau teman-teman disebut hedon kan rasanya, apa iya Pak saya itu? Padahal mungkin ya hedon, gaya hidup teman-teman. Apa hedon itu mesti matre, mesti yang sifatnya hura-hura, foya-foya apa itu atau seperti apa? Malam hari ini kita belajar ya. Bagaimana ideal yang diinginkan dari gaya hidup hedon ini, yang dikenal kalau di filsafat namanya hedonisme. Baik, bismillah, kita mulai pelajaran kita. Ini pelajaran beneran. Mungkin ada yang mahasiswa baru ya, kita latihan kuliah. Bismillah, kita mulai. Hedon itu secara umum biasanya didefinisikan pandangan bahwa hidup ini untuk senang-senang. Jadi pandangan bahwa nilai yang namanya kesenangan itu yang paling penting dalam hidup ini. Jadi kalau ada orang bilang misalnya, urip pisan kok sumpek, yuk seneng-seneng yuk. Itu sebenarnya ideologi semacam ini. Jadi alasannya itu disebut hedonisme itu. Kata-kata hedonisme itu ya dari bahasa Yunani, hedonismos, yang akar katanya hedon. Itu kesenangan. Jadi seorang hedonis itu orang yang hidup pokoknya nyari seneng saja, tidak seneng. Dan itu nanti luas definisinya. Tidak sesederhana kita mendefinisikan bahwa ini hanya orang yang pingin foya-foya saja. Apa ada orang itu yang tidak ingin senang hidupnya? Pak, saya pingin hidup nyari susah. Kata ya tidak ada. Secara fitri orang itu ya nyari, ingin hidup itu senang. Hanya saja nanti definisinya tentang senang, jangkauan kesenangan yang dia inginkan mungkin beda. Jadi itu akar katanya. Nanti ada lawan katanya. Kalau hedonisme itu lawan katanya hedonfobia. Hedonfobia itu kebalikannya anak-anak hedon ini. Kalau hedonfobia itu orang yang takut dengan kesenangan. Mungkin ada ya orang yang kalau pas seneng-seneng dia malah khawatir. Wah, ini aku lagi seneng ini. Biasanya sebentar lagi susah ini. Karena hidup ini muter. Jadi dia tidak bisa menikmati. Waktunya bahagia dia malah sedih. Kenapa kok sedih? Pak, setelah bahagia itu kan biasanya kesedihan, Pak. Jadi saya tidak terlalu bisa menikmati seneng-seneng ini. Karena pasti nanti hasil akhirnya ya nanti sedih lagi. Yang lain ketawa dia nangis. Atau kalau ada teman-temanmu ketawa, wah kamu ketawanya keras sekali. Ingat-ingat saja nanti sebentar lagi mesti nangis. Nah, ada kan yang pakai teori itu. Ini jenis hedonfobia. Atau ada orang yang memang tidak bisa ngalami seneng. Namanya anhedonia. Anhedonia itu orang yang tidak bisa seneng. Dia tidak peka terhadap kesenangan. Jadi misalnya, sampean itu juara loh, mbok seneng tuh. Oh iya toh, juara itu harus seneng ya. Nah, itu anhedon namanya. Jadi orang yang tidak bisa ngalami seneng. Nah, ya mungkin pakai bahasa agama, mungkin orang yang sulit bersyukurnya. Hari ini mungkin banyak juga orang yang tipe-tipe anhedon ini. Jadi hidupnya isinya tiap hari mengeluh saja. Dapat kenikmatan apapun dia sambat. Ini kenikmatan tidak hakiki.
Ah ini duniawi saja, ah ini sementara saja, ah ini pokoknya sambat terus. Jadi membaca hidup ini dari sudut negatif. Kebalikan ekstrimnya yang hedon. Kalau yang hedon ya moco urip iki pokoknya tujuannya seneng-seneng, ngapain sih susah-susah. Ayo seneng sajalah. Nah, itu anak-anak hedon. Baik, jadi secara definisi itu. Kategorinya nanti ada 2. Ada namanya hedonisme psikologis, ada namanya hedonisme etis. Jadi hedonisme psikologis itu punya pandangan bahwa yang mendorong manusia melakukan apapun ada 2 sebenarnya. Ingin mencari kesenangan dan menghindari ndak enak, ndak nyaman. Sebenarnya cuma itu. Teman-teman malam hari ini hadir di kajian ini, itu kan ingin mencari yang teman-teman inginkan dan membayangkan kalau sudah hadir di sini terus senang. Jadi yang menggerakkan itu selalu saja kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang. Teman-teman melakukan apapun itu tujuannya pasti ingin senang. Atau menghindari susah, menghindari sulit. Nah, itu yang membuat nanti misalnya ada mahasiswa kok waktunya tugas presentasi kok tidak masuk. Nah, itu manusiawi. Kenapa? Dia menghindari sulit. Jadi ingin senang menghindari sulit. Wah, ini waktuku presentasi ini saatnya pamit ini Pak, mohon maaf ada tabrakan Pak, kesulitan, ban saya bocor Pak dan lain sebagainya. Loh, itu fitrah sebenarnya, orang itu ingin menghindari sulit, menghindari tidak enak, menghindari tidak nyaman. Wong masuk ke sini saja tadi mungkin rebutan, mungkin ada yang nyari sendenan, ada yang nyari sudut kira-kira nanti kalau selfie bisa pas, enak. Ada yang nyari macam-macam motifnya. Semuanya apa? Ingin seneng versi masing-masing. Jadi yang menggerakkan manusia, kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang atau menghindari susah. Di segala levelnya. Jadi alasan bisa dibikin belakangan. Kita bisa berlindung di balik aneka ragam dalil, aneka ragam argumen, tapi intinya kita nyari yang membuat kita senang, enak, nyaman, dan menghindar dari yang membuat kita tidak enak, sulit, susah. Ini namanya hedonisme psikologis. Jadi secara psikologis manusia itu begitu. Jadi kalian nanti melakukan apapun itu pasti kalau dicermati target akhirnya adalah ingin senang. Apapun itu. Atau menghindari susah. Nah, yang kedua ada namanya hedonisme etis. Kalau hedonisme etis ini ya nanti jadinya etika, sistem moral. Kalau dalam hedonisme etis itu berarti pertimbangan baik buruknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak. Makanya namanya hedonisme etis. Jadi kok saya melakukan sesuatu yang membuatku sengsara, membuatku sulit. Nah, ini kalau pakai hedonisme etis itu masuk kategori perbuatan yang tidak etis. Jadi perbuatan etis itu ya perbuatan yang menyenangkan kita atau menjauhkan kita dari rasa tidak enak, dari rasa sakit. Berarti apa? Lakukanlah segala yang membuatmu senang dan jauhilah segala yang membuatmu susah. Itu saja rumusnya hedonisme etis. Jadi, Pak, berarti orang tidak boleh sholat Pak, tidak zakat. Loh, zakat saja, sholat saja. Kalau itu membuatmu senang, lakukan itu. Rumusnya sebenarnya cuma itu. Pak, berarti kita ingin senang-senang sendiri Pak, tidak baik pada tetangga. Loh, kalau baik pada tetangga menyenangkanmu, ya lakukan saja. Orang itu nyari senang. Entah rumusnya apa, cari yang paling menyenangkanmu.
Oh itu nanti ini yang membuat nanti beda-beda, ada beda pandangan tentang yang namanya kesenangan. Tapi intinya lakukanlah yang membuatmu senang saja. Kalau kamu ingin bahagia, hindari yang membuatmu susah. Ini rumus dasar dari hedonisme etis. Nanti kata hedonisme etis itu segala perbuatan itu sebenarnya ada dua nilainya. Ada nilai intrinsik, ada nilai instrumental. Nilai intrinsik ini nilai yang hakiki. Kalau nilai instrumental ini alat saja untuk nilai yang hakiki tadi. Misalnya kata kelompok hedonisme itu satu-satunya nilai yang intrinsik itu kesenangan. Sementara nilai yang lain itu instrumen. Jalan saja, alat saja untuk menuju kesenangan. Misalnya HP ini kan alat untuk saya senang. Ada banyak hal yang menyenangkan saya dari HP ini. Berarti nilai HP ini sebenarnya nilai instrumental. Nilai hakikinya apa? Kesenangan. Jadi nilai puncak itu kesenangan. Kita melakukan apapun ini punya nilai, tapi namanya nilai instrumental karena dia bukan tujuan finalnya. Tujuan finalnya selalu saja kesenangan. Nah, kalian milih melakukan apa atau tidak melakukan apa, yang kalian lakukan itu hanya alatnya saja, instrumennya saja. Nilai akhirnya apa yang kalian kejar? Kesenangan. Semua orang mengejar kesenangan. Maka kalau ada konflik, kalau ada masalah, problem, itu biasanya ya tabrakan antar kesenangan. Yang satu senangnya kalau tidur lampunya mati, yang satu senangnya kalau tidur lampunya nyala. Kok ya terus nikah? Oh, itu kan ngeri itu. Tiap malam harus diskusi dulu, ini lampunya mati apa lampunya nyala. Terus diambil solusi, ya sudah, kalau yang suka tidur lampunya mati, tidur dulu lampunya dimatikan. Yang tidur sukanya lampunya nyala, tidur terakhir nanti lampunya dinyalakan. Atau sebaliknya, jadi tidurnya gentenan. Tapi sudah nikah kok tidurnya gentenan kan ya ndak enak. Nah ini konflik antar kesenangan. Tapi ya memang puncaknya apapun ya orang nyari senang. Ndak bisa tidak. Kecuali orang yang tidak ngaku bahwa sebenarnya dia nyari senang. Kan banyak di antara kita yang gaya kalau dituduh Allah padune senengmu itu. Tapi kan kita biasanya berlindung di balik dalil, argumen, di balik ideal-ideal apa dan lain sebagainya. Jadi misalnya kemarin ada yang ketemu saya membahas tentang demo itu. Terus ngutip ngaji filsafat, Pak, mahasiswa itu kan ada tipe suka demo, ada tipe suka di perpus itu. Nah, demo maupun ke perpus itu instrumen. Hakikatnya apa? Dua-duanya mencari yang dia senang. Jadi yang ikut demo ya memang senang dengan demo. Yang ke perpus senang dengan ke perpus. Meskipun dua-duanya mungkin kalau ditanya ya dibungkus dengan aneka dalil. Argumen, kita itu kan agen sosial Pak, maka kita harus turun itu. Ya waktunya jiwanya cocok dengan itu, senang. Yang ke perpus juga begitu loh, kita punya tanggung jawab intelektual ini Pak, nanti ditanya oleh masyarakat ilmunya dan lain sebagainya. Tapi argumen ini hanya instrumennya. Hakikatnya apa? Kita senang atau tidak senang. Makanya pernah saya sampaikan itu kan orang itu sebenarnya lebih banyak disetir oleh senang dan tidak senang dari dirinya dibandingkan benar salah atau baik buruk yang ada ideal di kepalanya. Saya senang dulu, nanti argumennya belakangan. Jadi saya mengidolakan PSS dulu. Nah, nanti alasannya belakangan. Meskipun bolak-balik kalah, tak carikan alasan biar kegemaranku ini terjustifikasi. Jadi ini yang dimaksud tadi ya, dasarnya orang hidup ya semua nyari senang. Jadi ini kategori namanya hedonisme etis. Jadi
bermoral tidak, etis tidaknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak, membawa kita jauh dari rasa sakit atau tidak. Ukurannya dua. Kenapa begitu? Karena hedonisme psikologis. Manusia itu segala tindakannya lebih sering terdorong oleh mencari kesenangan dan menjauh dari rasa sakit. Baik, ini dasar berpikirnya ini. Lanjut. Nah, kalau tadi makna idealnya, makna etimologisnya, kalau ini makna kekinian. Yang tadi saya bilang hedonisme itu sering dipandang negatif, itu biasanya makna kekinian ini. Mengapa sih orang memandang hedon itu negatif? Karena 5 ciri ini biasanya. Yang pertama, orang hedon itu punya kecenderungan egois. Jadi egois itu pokoknya seneng, enak, nyaman menurutku. Peduli amat orang sukanya apa. Wong saya suka kok Pak dengerin musik keras-keras malam-malam asik misalnya. Kamu tidak peduli temanmu terganggu, tidak bisa belajar, tidak bisa tidur. Kamu mengikuti hedonmu saja. Misalnya temanmu HP-nya masih HP tahun 2000 dulu, tapi kamu HP-mu gonta-ganti terus. Setiap tahun kamu ganti HP terbaru, kamu tidak peduli perasaannya. Kamu kalau ngomong selalu versi HP terbaru, ini ada NFC-nya loh, ini sudah sekian ratus MP ini sekali. Temenmu HP-nya tahun 2001, jadi dia tidak pernah dikeluarin HP-nya. Nah, itu kamu tidak mempertimbangkan perasaan ya, pokoknya kamu mikir dirimu saja. Bajumu gonta-ganti terus, merek terbaru terus, mahal-mahal. Temenmu beli baju aja nyari yang second misalnya. Nah ini egois, orang tidak mikir sekelilingnya. Pokoknya aku pingin seneng, itu saja. Nah, terus yang kedua yang sering dikeluhkan dengan perilaku hedon tentu saja materialisme. Kecenderungan hari ini orang hedon itu dilihat ya dia ingin nyari seneng-seneng level materi. Jadi seneng-seneng dengan uang banyak, mobil tiap tahun ganti, HP selalu ikut yang terbaru, dan lain sebagainya. Itu level-level materi. Tas saja yang harganya sekian, bajunya 12 juta, tasnya 10 juta, kopiahnya 7 juta. Kalau ini sekali pakai itu kamu kuliah S1, S2 sampai lulus itu. Jadi sementara kamu bayar UKT-nya nunggak. Jadi ini fokusnya pada materi. Jadi materialisme. Jadi kecenderungan pemaknaan hedon, kalau ada orang kok disebut, wah kamu hedon banget ya, itu biasanya levelnya materi. Tidak mungkin kalau hari ini orang disebut hedon itu, wah kamu kesenangannya kesenangan spiritual, ya pasti tidak begitu. Selalu orang yang disebut hedon itu hari ini yang sifatnya materialistik. Kemudian yang ketiga yang disebut hedon itu biasanya konsumerisme. Jadi orang merasa eksis ketika mengkonsumsi sesuatu yang paling update, yang terbaru, yang paling elit, yang paling mewah. Ini pokoknya ingin mengkonsumsi apa. Kalau di pikiran kalian, yang kalian pikirkan, Pak saya ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ingin ini, itunya itu isinya hal-hal materi yang sifatnya konsumtif. Kemungkinan kalian punya bakat hedon. Ya memang kurang modal saja sayangnya. Jadi kalau ada uang mungkin kalian ngalah-ngalahi yang sekarang pamer segala macam kemewahan itu. Cuma ya terbatas saja modalnya. Jadi konsumerisme. Kalian merasa eksis kalau mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya mewah, dipandang kelas tinggi, dari kelas sosial yang lebih tinggi dan lain sebagainya.
Jadi sehingga ketika kalian sekarang tidak ada di situ, kalian merasa hidupnya tidak ada artinya. Hidupnya, wah apa sih Pak saya ini? Motor saja keluaran tahun 95 itu pun tidak ganti-ganti sampai sekarang misalnya. Laptop saja itu beli second, itu pun ya macam-macam tambal sulamnya misalnya. Jadi kalian merasa dirimu rendah ketika tidak mengkonsumsi yang mewah, yang luxury dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ekstravagan. Ekstravagan itu mungkin makna mudahnya boros. Jadi yang kalian kejar biasanya bukan kebutuhan, tapi gaya, tapi status dan lain sejenis itu namanya ekstravagan. Jadi orang hedon itu ya tidak cukup punya, kadang-kadang HP tahun ini dan tahun depan itu selisihnya tidak banyak, cuma beda sedikit saja misalnya. Tapi kalian ya bela-belain harus ganti HP Pak. Masa ini sudah bulan September 2022 misalnya HP kita masih HP tahun 2021 misalnya, itu padahal KCM mau setahun tapi kalian merasa sudah kalah jauh. Itu terus kalian bela-belain nyicil tiap bulan sekian ratus ribu hanya untuk ganti HP yang fungsinya sama persis dengan yang kalian pegang sekarang. Itu namanya ekstravagan. Jadi kalian boros, menghambur-hamburkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu manfaat, wong kalian sudah punya. Itu pun kadang-kadang pelitnya luar biasa, HP-nya yang lama dibeli orang, diminta orang juga tidak diberikan. Pokoknya pinginnya yang terbaru ya punya, yang lama juga punya. Nah ini gaya ekstravagan, orang yang hidupnya boros. Dan tentu saja yang terakhir superficial. Superficial itu dangkal, melihat segala sesuatu hanya dari tampilannya saja, luarnya saja. Kalian terkagum-kagum kalau orang, ini mobilnya update terbaru. Andai saja saya punya yang seperti itu ya. Yang dilihat hanya level itunya. Ini namanya superficial. Kalian hanya lihat tampilannya saja. Jadi hari ini orang yang disebut hedon itu secara umum dimaknai yang pertama orang yang egois, yang kedua materialistik, yang dia lihat level materi, yang ketiga konsumerisme, berhubungan dengan apa yang kita konsumsi, fokusnya pada konsumsi saja. Yang keempat boros, ekstravagan, tidak taktis penggunaannya. Dan yang terakhir superficial. Superficial itu melihat yang dangkal-dangkal saja, kurang dalam. Ini namanya orang hedon. Ini kalau pakai bahasa agama ya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi kalau katanya Al-Quran kan kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Nah berarti kalau kita gayanya semacam ini, kita termasuk orang yang tertipu. Ini boleh nanti direfer dulu, kita pernah ngaji tentang Imam Ghazali itu ya, yang membahas tentang jenis-jenis orang yang tertipu. Baik, ini makna hari ini yang populer sekali, kadang-kadang kita pakai untuk meledek orang, kita pakai untuk ngece orang. Sekarang kita lacak filsafatnya ya. Apa iya sih maknanya hedon itu sedangkal itu? Kita mulai, bismillah, kita mulai ngaji filsafatnya. Kalau tadi masih trailernya. Sekarang yuk kita pahami. Sekarang diawali dari makna kesenangan. Oke, ini nanti menentukan diskusi selanjutnya.
Kesenangan itu, kalau yang hedon saya jelaskan barusan, itu biasanya memaknai kesenangan ya yang materi tadi kan, kesenangan indrawi. Makan enak, minum segar, seneng-seneng dengan barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Ini kesenangan di makna yang umum saja dalam bahasa sehari-hari. Tapi sebenarnya maknanya kesenangan itu luas. Nah, sekarang mulai berfilsafat ya. Jadi senang itu kan hubungannya dengan perasaan kita. Dan itu tentu saja banyak. Jadi tadi saya contohkan bahkan ya kalau kita senang dengan sholat, ya sholat itu berarti bagian yang menggembirakan. Senang dengan zakat, senang membantu orang, itu kan juga bagian yang menyenangkan. Senang olahraga, senang melihat pemandangan indah, senang melihat fenomena kemanusiaan orang saling bantu. Ini juga jenis kesenangan. Kalau per definisi hedon yang menyenangkan tadi, sebenarnya hedon itu luas. Tidak sekedar kesenangan fisik. Ada banyak hal yang menyenangkan. Apalagi kalau dilihat dari teori atau perspektifnya. Ada teori kualitas, ada teori sikap. Teori kualitas itu menyenangkan itu menyenangkan itu ada di bendanya, itu teori kualitas. HP ini mewah sekali ya, karena dia mewah maka menyenangkan. Uangku banyak sekali ya, karena uangnya banyak maka menyenangkan. Jadi senang atau tidak itu ada di bendanya. Tapi nanti ada teori yang kedua, teori sikap. Kalau di teori sikap ini senang atau tidak ada di bendanya, tapi ada di batin kita. Uang saya sih sedikit, tidak banyak, tapi saya senang sudah dengan ini. Uang sedikit ini kalau saya ya bisa sudah pakai macam-macam untuk senang-senang banyak hal sudah. Nah ini kuncinya senang bisa ada dalam diri kita. Ini teorinya pakai teori sikap. Jadi menyenangkan atau tidak itu ternyata tergantung kita. Tidak tergantung barangnya atau sesuatunya. Beda dengan perspektif pertama. Kalau perspektif pertama tadi teori kualitas, menyenangkan atau tidak tergantung barangnya, sesuatunya. Kalau ini tergantung kita. Kamu mungkin pinginnya uang 100 juta, punyanya 1 juta ya kamu tidak senang. Karena jiwamu menuntut lebih. Tapi kamu pinginnya cuma 10.000 kok yang dilala di depan masjid nemu 100 ribuan. Itu senengmu luar biasa. Ini melebihi ekspektasi. Jadi senang atau tidak tergantung yang ada di batinmu. Jadi tidak tergantung barangnya. Ini namanya teori sikap. Nah, kalian bangun nanti coba diurai lagi, yang menyenangkanku itu apa sih? Kalau ada hal sangat sederhana ternyata membuatmu bahagia, itu mungkin kamu cenderung ke teori sikap ini. HP saya sih tidak canggih Pak, tapi isinya Pak menyenangkan sekali Pak. Misalnya Yombo menyenangkanmu kuwi apa? Tergantung batinmu. Nah, HP saya itu Pak kalau dipakai buka web itu wah, antara muter-muternya dengan bacanya lama muternya Pak. Misalnya. Tapi saya senang sudah dengan meskipun begitu saya sudah puas. Itu berarti ada di batinmu. Nah, nanti ada yang terletak di barangnya. Meskipun kamu yang HP-mu sudah S21, itu kamu nggak puas, kamu merasa kurang saja karena sekarang sudah S22. Kamu kejar itu terus, nanti ganti S23 sampai S berapapun kamu kejar terus. Kamu kuliah S1 tidak lulus-lulus tapi HP-mu sudah S21. Nah itu, ini contoh, titik tekannya pada barangnya, tidak pada batinmu. Nah ini teori kesenangan. Maka tadi ini bisa nanti dipakai untuk mengurai tadi, hedon tadi. Jangan-jangan pemaknaan kesenangan kita terlalu sempit.
Kalau ada orang memaknai tadi, Pak, yang saya senangi ini, coba dicek. Itu terbatas pada yang materi-materi saja atau yang mewah-mewah saja, yang boros-boros, atau sebenarnya ada yang sangat sederhana saya juga suka toh, Pak. Oh, mungkin tidak termasuk hedon yang tadi. Ada makna hedon yang lain. Makanya nanti ada kategori higher hedonism dan base hedonism. Nah, jadi ada hedon kelas tinggi dan hedon kelas rendah. Hedon kelas tinggi itu bukan kok terus yang barangnya mewah-mewah, yang hedon kelas rendah yang barangnya sepele-sepele, enggak. Hedon kelas tinggi itu adalah ketika kesenangan yang saya cari, yang sifatnya mewah-mewah dan lain sebagainya tadi, itu bukan kesenangan final. Jadi masih ada kesenangan yang lebih tinggi, melampaui yang level materi. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya mencari tujuan kesenangan, tapi senang yang tidak terbatas itu. Misalnya saya pingin sih Pak memang HP terbaru, tapi HP terbaru itu dalam rangka biar komunikasi saya jauh lebih efektif dengan orang lain. Ini namanya higher hedonism. Jadi saya pingin sih Pak punya uang banyak, tapi uang banyak itu bukan tujuan saya. Tujuan saya apa? Biar kalau saya dapat uang banyak, banyak orang yang bisa saya bantu dengan itu. Ini namanya higher hedonism. Tidak berhenti dangkal di perolehan-perolehan kesenangan yang sesaat. Tapi kesenangan yang sesaat tadi sebenarnya hanya jembatan untuk kesenangan yang lebih jauh, yang lebih luas, yang lebih esensial. Ini namanya higher hedonism. Ya memang Pak, saya ingin punya barang-barang mewah, tapi barang-barang mewah itu ingin saya beli biar saudara-saudara saya yang miskin itu juga turut merasakan. Saya ingin beli mobil terbaru biar tetangga-tetangga saya yang tidak punya mobil itu tahu rasanya naik mobil terbaru. Sehingga kehidupan sosial kita jauh lebih baik. Ini namanya higher hedonism. Jadi hedonisme yang lebih tinggi. Jadi tujuan-tujuan kesenangan sesaat tadi tidak jadi tujuan final, tapi ada target yang lebih tinggi. Ya benar sih Pak, saya ingin punya banyak fasilitas yang sesuai tadi. Biar apa? Biar kalau saya ibadah itu tenang Pak, sudah tidak mikir dunia lagi misalnya. Saya ingin punya mobil terbaru biar saya tidak usah lagi mikir dunia lagi, tapi sudah fokus ke Allah saja. Itu namanya higher hedonism. Saya ingin punya uang banyak terus sehingga anak cucu saya sudah terjamin dengan itu, terus saya fokus ibadah saja pada Allah. Itu namanya higher hedonism. Jadi ingin memperoleh hal-hal yang menyenangkan tadi, tapi itu bukan tujuan finalnya. Lawannya base hedonism. Kalau ini ya yang tadi, yang ciri-cirinya 5 tadi, ya memang berhenti di situ. Nah, biasanya orang itu kalau ditanya dia di higher hedonism, padahal prakteknya dia base hedonism. Kalau ditanya, kamu itu yang kamu cari kok selalu yang mewah-mewah saja. Biasanya jawabnya gaya higher ini. Oh enggak lah, saya itu mewah itu enggak segalanya sih sebenarnya. Padahal ya segalanya juga kalau dia tiap hari. Dari gayanya sebenarnya base, tapi kalau ditanya dia gayanya ada di posisi higher. Nah, tapi ya ini untuk kalian sendiri saja, jangan nuding-nuding orang. Ayo latihan. Ya memang manusiawi orang itu mencari kesenangan, tapi usahakan yang higher tadi, dalam rangka kesenangan yang lebih panjang, lebih hakiki. Nanti ada urean-urean filosofisnya. Baik.
kita belajar sebentar ya. Ini informatif saja. Ternyata zaman kuno juga sudah banyak cara berpikir hedon ini untuk nyari senang-senang. Ini ada beberapa referensi yang menunjukkan memang ingin senang itu fitrah. Maka sejak zaman Babilonia kuno itu sudah ada jejak bahwa orang itu dinasihati untuk hidup senang sajalah, nggak usah ruwet-ruwet. Misalnya itu ada Epic Gilgamesh. Gilgamesh ini cerita tentang seorang raja. Ini ditemukan dari tablet-tablet sisa-sisa dari era Mesopotamia kuno. Nah, yang paling update dari era Babilonia kuno. Ditemukan di situ ada kalimat begini. Kalimat itu yang menyatakan Siduri. Siduri itu manusia perempuan, tapi punya daya ilahiyah yang luar biasa. Mungkin semacam wali tapi perempuan. Nah, Siduri ini memberi nasihat pada Gilgamesh. Gilgamesh ini raja yang menang-menangan, sewenang-wenang. Dia ingin hidup abadi. Nah, dinasehati oleh Siduri. Kata Siduri, isi perutmu, siang malam gembiralah, biarkan hari-hari penuh kegembiraan, menari dan bermain musik siang dan malam. Inilah yang menjadi perhatian lelaki sejati. Jadi ini sebenarnya dia untuk merayu Gilgamesh. Sudahlah, gak usah mikir ruwet-ruwet ingin caranya hidup abadi gimana. Seneng-seneng sajalah. Makan yang banyak, isi perutmu, siang malam gembiralah, hari-hari penuh kegembiraan, menari, bermain musik, ngopi-ngopi di kafe, santai saja, di angkringan, dinikmati saja. Itulah lelaki sejati. Jadi bukan yang bikin ruwet, nyari target-target yang tidak masuk akal. Nah, ini bayangkan, ini era Mesopotamia kuno, Babilonia kuno. Orang sudah menyarankan hidup yang simple saja, dinikmati, senang-senang saja. Ada juga kalau ini warisan Mesir kuno. Jadi di Mesir kuno itu ditemukan tulisan-tulisan yang dikenal sebagai harper song. Ini lagu yang menggunakan harpa. Kalau teman-teman lihat lukisan-lukisan yang orang main harpa, nah, ditemukan juga syair-syair lagunya. Banyak di antara syair-syair harper song itu, lagu-lagu yang pakai harpa itu mengandung unsur-unsur hedonistik. Yang ditemukan itu tidak saya bawa kalimat langsungnya, tapi isinya itu antara lain ada yang bunyinya, yuk kita seneng-seneng saja, karena kita tidak dapat memastikan apakah nanti kita di akhirat bahagia atau tidak. Jadi ini mungkin ada yang pakai logika ini ya. Ayo seneng-seneng saja di dunia, wong di akhirat tidak mesti. Nanti ada yang bilang, loh amal saya banyak loh katanya amal itu tidak menjamin masuk surga. Jadi masuk surga tidak mesti. Jadi di akhirat nasib kita tidak jelas. Itu kalau di dunia sudah sumpek, sudah ruwet hidup kita loh, senengnya kapan? Nah, di Harper Song ini kita disindir, yuk mau hidup sekali mbok yang seneng. Yuk besok kita tidak tahu nasib kita seperti apa di akhirat. Paling tidak kan sudah pernah seneng. Kalau nanti di akhirat ya jungkir balik, disiksa malaikat, di dunia juga jungkir balik. Hidup tidak bahagia yo. Sepanjang hayat dunia akhirat kita susah. Maka di Harper Song itu di antara lain kita diajari, yuk seneng-seneng yuk, mumpung masih ada kesempatan untuk hidup. Oh, itu logika seperti ini ternyata sudah jalan di era Mesir kuno. Kemudian jangan lupa filosof Demokritos, kapan-kapan kita bahas ya. Dia orang pertama yang punya teori atom dari Yunani kuno. Beliau juga kecenderungannya materialistik, yang menganggap bahwa tujuan hidup tertinggi itu ada dua, kepuasan dan keceriaan. Jadi hidup ini tujuannya kan cuma itu, kita puas dan kita senang.
Jadi bukan ideal-ideal dari segala macam, kata Demokritos. Kita puas saja. Itu tujuan hidup. Puas itu kan berarti hidup ini sesuai yang kita inginkan. Kan orang sebenarnya cuma ingin itu. Kita sering benci dengan diri kita karena versi kita tidak seperti yang kita inginkan. Maka kata Demokritos, diakui atau tidak, tujuan hidup kita itu pingin puas. Pingin seneng, lega bahwa aku sudah mencapai apa yang aku inginkan. Entah itu isinya apa. Diakui atau tidak, semua orang ingin puas, ingin senang. Nah ini hedonisme lama, hedonisme kuno. Masih ada lagi hedonisme kuno, misalnya kalau kita ke India. Di India itu ada aliran Karvaka. Karvaka ini aliran yang heterodoks sebenarnya. Kalau dalam filsafat India, ini pemikiran hedonis dari India yang muncul sekitar 600-an tahun sebelum Masehi. Meskipun nanti pikiran semacam ini habis, tidak diikuti orang sampai abad 14. Ini pemikiran India. Ya kita ngertinya kan tradisi timur itu sifatnya adiluhung, sifatnya spiritual, intuitif. Ternyata ya ada juga yang materialis, skeptik dan anti religius. Bahkan ada yang menyebut aliran ini agak ateistik. Aliran ini mengkritik, kitab sucinya Hindu itu palsu, para pendeta itu pembohong, tidak ada hidup sesudah mati itu. Tujuan hidup satu-satunya adalah kesenangan. Dan tidak salah kok kalau orang ingin memanjakan diri, memanjakan panca inderanya. Nah, ini Karvaka, aliran ini namanya. Jadi di India kuno ternyata ada juga. Cina kuno juga ada, namanya Yangisme. Aliran yang isinya yang-yangan. Ya. Namanya unik ya, Yangisme. Yangisme itu pendirinya Yangzu, makanya dikenal Yangisme. Era negara-negara perang 475 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Ini aliran ini percaya bahwa manusia itu wajib egois. Hidup itu yang manusiawi adalah orang memikirkan kepentingannya sendiri. Prinsipnya Yangisme itu Weiwu. Weiwu itu semuanya untuk diriku sendiri. Nah, kaum Yangis ini menganggap kesejahteraan individu adalah tujuan utama. Nah, ini Yangisme namanya. Nah, nanti masih banyak yang lain. Bahkan beberapa aliran spiritual pun ada yang harus diawali dari kesenangan duniawi dulu. Saya masih ingat itu di Jawa kuno itu ada aliran namanya Bhairawa Tantra. Dan nanti ada sekte sempalan sesatnya aliran ini, itu yang memang menyuruh kita senang-senang dulu sepuas-puasnya sak pol-pole. Kalau kesenangan duniawi sak pol-pole ini sudah terpenuhi, kita akan ringan menempuh jalan spiritualitas. Itu ada pandangan seperti ini. Jadi kaya dulu, seneng-seneng dulu. Makanya digambarkan saat itu ada ritualnya itu biasanya ngumpul bareng-bareng, makan enak bareng-bareng, terus hubungan seks bareng-bareng, bebas sak kapoke sepuas-puasnya. Nah, kalau sudah sampai titik puas sepuas-puasnya, itu baru spiritualitasnya bisa jalan. Kalau tidak, spiritualitas akan hanya jadi sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi tadi. Ada versi pandangan spiritual yang semacam ini. Jadi, oke ya, ini zaman kuno loh ya, sudah kenal hedonisme, meskipun dengan definisi dan pengertian yang beda-beda. Baik, saya lanjutkan. Paling tidak kalau teman-teman malam hari ini ada yang merasa, Pak, jangan-jangan saya hedon, Pak. Tidak apa-apa, sejak nenek moyang kita kuno juga
sudah ada pandangan-pandangan hedon. Tidak hanya cirinya orang modern. Karena biasanya hedon itu kan kita kesannya seolah-olah ini cirinya manusia modern. Ternyata pandangan semacam ini ya sejak Mesopotamia kuno, Babilonia kuno sudah ada. Baik, sekarang kita belajar filsafatnya. Ada 3 aliran filsafat yang dikenal pendukung atau sesuai dengan ajaran hedonisme ini. Yang pertama aliran Cyrenaic, yang kedua Epikureanisme, yang ketiga utilitarianisme. 2 yang terakhir sudah pernah kita bahas. Malam hari ini kita bahas sebentar saja. Yang pertama ini belum pernah kita bahas. Alirannya namanya aliran Cyrenaic. Jadi ada yang membaca Kyrenaic, ada yang membaca Cyrenaic. Jadi Cyrenaic School ini satu sekolah aliran yang didirikan oleh Aristippus. Aristippus itu filosof Yunani kuno yang asalnya dari daerah Cyrene. Daerah Cyrene ini Afrika Utara. Kalau sekarang mungkin masih daerah Libya. Jadi dia ini filosof Yunani yang belajar sofisme, ajaran-ajaran dari Protagoras. Teman-teman masih ingat mungkin ya, sofisme itu bagaimana pandangan orang-orang yang menganggap bahwa kebenaran itu ya sesuai dengan konteksnya dan bisa dimainkan sesuai dengan kepentingannya. Tapi Aristippus ini juga muridnya Sokrates. Nah, satu ketika Sokrates ini tanya pada murid-muridnya termasuk pada Aristippus. Sokrates tanya, apa sih yang terbaik untuk manusia itu? Nah, Aristippus menjawab, yang terbaik untuk manusia itu kenikmatan. Manusia itu sejak bayi sampai mati yang dicari kenikmatan hidup. Ya kan, bayi itu ya begitu lahir ya dia ingin mencari kenikmatan versi dia, versi bayi. Nanti jadi ABG ya kenikmatan versi ABG. Jadi dewasa, jadi mahasiswa, kenikmatan versi mahasiswa dan seterusnya. Jadi kata Aristippus, ya yang terbaik untuk manusia itu memang kenikmatan. Wong itu yang dicari. Jadi mencari yang nikmat. Nah, kalau Sokrates kan ya enggak dong, manusia itu ya mencari keutamaan. Dan yang utama itu kebaikan. Nah, tapi kata Aristippus, ya kebaikan itu hakikatnya ya kesenangan tadi, kenikmatan. Orang itu menganggap baik yang dia anggap menyenangkan. Bahkan akal itu kerjanya apa? Mencari yang paling menyenangkan dalam hidup dan menghindari yang akan menyulitkan dia. Jadi kalau pakai rumusnya Aristippus, hidup ini memang mencari kebaikan, tapi kebaikan itu adanya dalam kesenangan. Dan akal budi manusia dipakai untuk memaksimalkan pencarian kesenangan ini. Oke. Loh, tapi kan ada Pak orang yang hidupnya mengabdi pada orang lain, orang yang hidupnya peduli, orang yang hidupnya sodakoh ilmu, sodakoh kekayaan dan lain sebagainya. Iya, itu yang menyenangkan dia, makanya dia lakukan. Jadi kebaikan itu hakikatnya yang dia senangi. Yang tidak disenangi ya mungkin dia mengakui sebagai kebaikan tapi tidak dia tuju.
Ayo, ada berapa kebaikan yang kita tahu dan berapa yang kita lakukan? Teman-teman boleh setelah ini diinventarisir. Ada banyak sekali hal baik yang kita tahu. Tapi kenapa kok tidak kita jalankan sebagian besarnya? Kemungkinan besar karena tidak menyenangkan buat kita. Siapa yang tidak tahu bahwa misalnya sholat tahajud, sholat malam itu fadilahnya luar biasa? Kenapa jarang di antara kita yang rutin sholat tahajud? Nggak enak. Iya kan? Malam-malam disuruh bangun asik-asiknya tidur ya. Suruh bangun, nggak enak. Orang itu selalu mencari yang enak, yang menyenangkan. Makanya kadang-kadang kalau ada ibadah kok berat, ini bisa diganti dengan membaca sholawat 3 kali loh. Kita milih baca sholawat ping 3 enak, lebih gampang. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu pahalanya sama dengan baca Quran sampai khatam. Ayo kamu pilih mana? Tetap milih baca 3 kali sampai khatam ya. Pahala yang Al-Ikhlas saja pahalanya sama seperti ketika kita menghatamkan Quran sepenuhnya. Kita nyari apa? Yang enak, yang menyenangkan. Jadi itu fitrahnya manusia, kata Aristippus. Jadi yang terbaik untuk manusia apa? Ya yang menyenangkannya. Oke ya. Meskipun kadang-kadang yang menyenangkan versiku dengan versimu mungkin beda. Bagi mahasiswa yang rajin, dosen masuk itu menyenangkan. Ya kan? Bagi mahasiswa yang malas, dosen masuk itu menyebalkan. Dosen kok rajin men, kok sekali-sekali. Sekali-sekali mbok ya kosong gitu loh. Nah, orang selalu nyari yang menyenangkan dirinya. Nah, dilanjutkan oleh Aristippus, senang itu sekarang. Jadi bukan kemarin, bukan besok. Kayak tadi loh, mungkin kalian tahu kok sebenarnya kalau sholat tahajud itu besok di akhirat kita dibangkitkan dalam kondisi mulia dan sebagainya. Ketika itu besok, kita tidak menganggap itu kesenangan. Apalagi yang kemarin. Kita itu selalu mencari kesenangan sekarang, saat ini. Kamu itu mbok yo rajin belajar, biar nanti cepat lulus. Nah, kalau ketika ada kata-kata nanti ini kita tidak terlalu tertarik. Tapi coba kamu rajin belajar, nanti tak kasih bonus HP terbaru wes. Nah, itu seneng sekarang. Maka terus kamu rajin belajar, sekarang kamu gerak. Makanya kadang anak-anak kecil itu kalau biar dia tidak males kan kita tawari, ayo belajar nanti jalan-jalan, nanti tak kasih hadiah ini, hadiah itu. Dia mesti terus tergerak, semangat. Kenapa? Sebentar lagi dapat kesenangan. Jadi kesenangannya sekarang. Tapi kalau kita, ayo kamu belajar yang rajin, besok kalau kamu besar, maka dia males, besok masih lama. Dia pinginnya seneng sekarang. Maka kesenangan itu sekarang, kata Aristippus. Bukan kemarin, bukan besok. Jadi tidak bisa disebut kesenangan kalau itu kemarin, tidak bisa disebut kesenangan kalau itu besok. Kemarin sudah lewat, besok masih belum jelas. Yang jelas senang itu ya sekarang. Makanya nyuruh orang sabar itu kan berat. Sabar saja ya, besok kamu mesti menemukan kesuksesan itu. Karena besok ya beratnya luar biasa. Coba langsung kamu sabar aja, sekarang nanti kamu sukses. Itu mungkin semua orang mau sabar. Tapi karena lama dan besok-besok sulit menggerakkan orang. Kayak tadi ya. Jadi bahwa kesenangan itulah yang menggerakkan orang. Nah, meskipun begitu, Aristippus punya konsep bahwa kesenangan itu sendiri ada batasnya. Kita juga harus ngerti batasnya seneng. Kalau tidak, yang semula seneng bisa berubah jadi malapetaka, menyusahkan, menyulitkan.
Jadi kata Aristippus, yo kita mencari kesenangan, kalau sudah dapat kesenangan kita harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini bukan berarti terus meninggalkan kesenangan, tapi tahu kapan dan sampai seberapa batas kita menikmati kesenangan tadi. Jadi, karena kalau tidak, kenikmatan kesenangan akan berubah sebaliknya. Ini nanti bagian dari teori paradok hedonisme. Jadi kenikmatan itu juga paradok. Makan enak, itu seenak-enaknya makanan kita harus tahu batas kapan kita harus berhenti makan. Kalau tidak, meskipun makanan ini sangat enak, meskipun dibayari orang, akan rasanya sangat tidak enak. Piring pertama mungkin kita masih kuat. Piring kedua lumayan lah, nikmatnya tinggal setengah. Piring ketiga, piring keempat itu bisa muntah kita akhirnya. Yang semula nikmat ketawa-ketawa bisa nangis-nangis, kita sakit perut. Loh, itu namanya batas. Minum juga begitu. Seks juga begitu. Kamu boleh sebut kenikmatan apapun yang itu sifatnya duniawi, kamu harus ngerti batasnya. Tertawa juga begitu. Seneng-seneng apapun, pokoknya harus tahu kapan titik ini saatnya aku berhenti. Karena kalau dilanjutkan masalah. Nah, ini teorinya Aristippus. Jadi dalam kesenangan kita harus tahu kapan saatnya berhenti. Ini aliran pertama, namanya Cyrenaic School. Kalau kalian kuliahnya di sekolahnya Aristippus ini, diajari caranya seneng. Nah, mungkin enak ya kalau dosennya ngasih tugas, Pak saya tidak seneng Pak, ganti tugas yang menyenangkan saja. Oke, ya, saya tidak tahu masih ada apa enggak sekolah Aristippus ini ya. Sekolah yang untuk senang-senang saja. Mungkin bisa kamu coba besok kalau mendirikan lembaga pendidikan apa itu, tujuannya untuk senang-senang saja. Sekarang kan kampus itu tujuannya kelas tinggi semua, pengen unggul, pengen terpemuka nomor 1 internasional dan lain sebagainya. Bikinlah sekolahan kayak Aristippus ini, tujuannya untuk senang-senang saja, mungkin laris nanti. Oke, yang kedua, ada aliran filsafat namanya Epikureanisme. Tokohnya Epikuros. Kalau ini agak beda kesenangannya. Ini lebih cerdas, lebih dalam membaca kesenangan. Dulu pernah kita bahas satu sesi, malam hari ini kita rangkum sedikit saja. Jadi memang kata Epikuros, hidup ini mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cuma semakin rumit kesenangan, biasanya jadinya justru tidak senang. Orang akan lebih bahagia, lebih senang kalau kesenangan itu sifatnya sederhana. Makanya Epikuros dan circle-nya itu justru meskipun punya ideologi mencari kesenangan, dia hidupnya agak asketis. Jadi menjauh dari kesenangan duniawi. Karena bagi dia itu justru lebih membahagiakan. Nanti ada alasannya. Jadi, ya alasan sederhananya seperti tadi. Semakin banyak kesenangan itu semakin tidak senang orang. Nah, meskipun begitu ya orang harus nyari senang, kata Epikuros. Itu satu quotes yang terkenal sekali. Kata Epikuros, tidak mungkin orang hidup senang tanpa hidup secara bijaksana, terhormat, dan adil. Dan tidak mungkin orang hidup bijaksana, terhormat, adil tanpa hidup yang menyenangkan. Jadi kebijaksanaan, kehormatan, dan keadilan itu pasangannya kesenangan. Makan itu enak, tapi kalau kita budaya makan kita tidak bijaksana, tidak terhormat, dan tidak adil, maka dia tidak akan jadi sumber kenikmatan. Budaya makan yang tidak bijaksana, misalnya makan kok tidak tahu batasnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit.
Atau makannya tidak terhormat. Ya makan enak sih, tapi tadi nipu, ngutil, misalnya makan yang tidak terhormat. Atau tidak adil. Nah, dengan cara kita misalnya menzolimi orang, merampas haknya orang, terus kita makan. Tanpa wise, tanpa kehormatan, tanpa keadilan, tidak mungkin ada kesenangan. Kamu boleh sebut kesenangan apa saja. Kalau itu tidak dilakukan dengan bijaksana, tidak dilakukan dengan terhormat, tidak dilakukan dengan adil, maka tidak akan menyenangkan. Jadi kesenangan itu boleh kamu ganti apa saja. Makan, minum, seks, nikah, poligami, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak wise, tidak honor, tidak adil, tidak akan menyenangkan. Meskipun tujuanmu ingin senang. Jadi ini rumus dari Epikuros. Makanya dia hidupnya agak asketis.